Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfar, bahwa surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran. Yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah orang yang baca Al-Quran. Maka hendaklah kita dan keluarga kita untuk selalu baca Al-Quran. Utamanya Ramadan, mari kita hatamkan Al-Quran. Paling tidak satu kali hatam dalam 1 bulan. Kita usahakan. Karena imam kita, Imam Syafi'i itu kalau sudah Ramadan seperti ini itu sampai hatam 2 kali, yakni 60 juz. 1 kali hatam 30 juz, berarti kalau 2 kali hatam berarti 60 juz. Itu beliau. Bahkan kata Rasulullah, al-baitul ladzi yuqra'u fil Qur'an katsirun khairuhu wa qalilun syarruhu. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak sekali kebaikannya dan sangat sedikit kejelekannya. Dan sebaliknya, wal baitul lati la yuqra'u fil Qur'an katsirun syarruhu wa qalilun khairuhu. Bahkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan banyak sekali kejelekannya dan sangat sedikit kebaikannya. Maka pantaslah ketika Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang biasa baca Al-Quran, mereka dirindukan oleh surga. Lalu yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik. Ya, utamanya Ramadan, hendaklah kita jaga lisan kita. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bersuudzon, merendahkan orang, mengumpat dan seterusnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lil hajatun fihi ayyata asyarabahu wa ta'ama." Barang siapa tidak mau meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang sedang lapar. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seolah-olah Allah tanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Hai Muhammad, tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Allah sendiri yang menjawab, "Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim." Pendusta agama adalah orang yang menghardi anak yatim, orang yang membenci anak yatim, orang yang tidak peduli kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli memberikan makan orang yang miskin, tidak memberikan himbauan, menghimbau kepada orang lain untuk memberikan makan orang yang miskin. Maka Ramadan ini mengajak kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan orang lain. Orang yang memberikan makan orang yang sedang lapar dirindukan oleh surga. Bahkan Allah akan berikan pertolongan kepada kita selama kita memperhatikan dan membantu saudara kita. Kemudian yang keempat adalah was-shaimina fi Ramadan. Yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ada cerita, ada seorang Yahudi itu oleh Allah dimasukkan ke surga. Ceritanya bahwa ternyata dia ketika di surga diimpikan oleh seorang imam. Lalu imam ini sebagai tetangganya bertanya dalam mimpinya itu, "Ya fulan, aku tahu kau adalah orang Yahudi. Kenapa kamu bisa masuk di surga ini?" Maka si fulan Yahudi tadi dalam mimpinya ini
bercerita atau menjawab pertanyaan si imam tadi itu, wahai imam, betul kami adalah tetangga jenengan. Ketika Ramadan kemarin saya sedang berada di teras rumah, tiba-tiba anak saya keluar dan dia sedang makan-makan. Lalu saya marahi anak saya untuk bisa masuk ke dalam, karena yang lalu lalang di depan rumah saya adalah orang yang sedang berpuasa, orang Islam yang sedang berpuasa. Nah, kamu tidak sopan, kamu tidak menghargai, tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Ayo kamu masuk. Ini saya marah kepada anak saya. Maka berkat saya menghormat orang yang berpuasa Ramadan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya, wahai imam. Lalu Allah berikan taufik dan hidayah sehingga saya bisa melaksanakan amal kebaikan, dan akhirnya saya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah balasan saya, balasan Allah kepada saya ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling baik, yakni surga ini. Para pemirsa yang saya hormati, inilah cerita orang Yahudi bisa mendapatkan hidayah oleh Allah gara-gara dia menghormati orang yang sedang berpuasa Ramadan, karena dia memarahi anaknya yang sedang makan-makan di depan rumah untuk bisa masuk dalam rangka menghargai orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal tersebut mudah-mudahan bisa kita laksanakan kita selama Ramadan, untuk bisa selalu baca Al-Qur'an, menjaga lisan kita dari perbuatan dan ucapan yang kotor, dan kita peduli kepada sesama, dan kita pun juga meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.